2 hari yang lalu ada berita yang muncul pada beranda Dapodik tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bagi teman-teman operator, bisa segera mengunduh untuk panduan dan surat edarannya dan diinformasikan kepada kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Dan teman-teman operator wajib menindaklanjuti, yaitu pada inputan di Dapodik serta upload SK tentang TPPK. Ingin tahu apa saja informasi dan juga tutorialnya terkait informasi tentang TPPK? Simak terus video ini hingga selesai ya. Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti info-info terbaru dari kami. Baik teman-teman, di sini ada informasi terkait penanganan dan pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Teman-teman bisa lihat pada beranda Dapodik dan ini diterbitkan pada tanggal 4 September, yaitu pada malam hari ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman baca informasinya terkait TPPK dan teman-teman bisa mengunduh surat dan panduannya di sini. Untuk semua administrasinya sudah disediakan sebagai contoh ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa melihat dan baca tentang surat dan juga contoh SK-nya untuk pembuatan. Dan pastinya nanti harus diinputkan pada Dapodik ya teman-teman. Oke, di sini saya punya catatannya teman-teman terkait hal ini. Bisa teman-teman simak. Di sini adalah ketentuannya terlebih dahulu teman-teman. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah unduh panduan dan lampiran surat edaran di laman dapo.kemdikbud.go.id. Kemudian, apabila sudah dan semua informasi di sini suratnya baik panduan dan juga Permendikbudnya ini sudah dipelajari oleh kepala sekolah, nantinya pasti kepala sekolah atau membentuk keanggotaan satuan tugasnya, yaitu berjumlah ganjil dan minimalnya 5 orang. Ini adalah rangkuman dari apa yang sudah saya pelajari di sini. Kemudian keanggotaan TPPK itu adalah PTK, yaitu pendidik ya, bukan termasuk Kepsek karena di sana sudah ada aturannya. Kemudian ada komite atau orang tua dan juga bisa ditambah tenaga kependidikan. Bisa TU, bisa penjaga, bisa security ataupun keamanan di lembaga sekolah. Ini yang termasuk tenaga kependidikan. Nomor 4, untuk keanggotaan adalah tidak memiliki rekam jejak kasus kekerasan ataupun yang pernah ada kasus sampai dibui ya teman-teman. Dan bila perlu ada SKCK. Itu ya. Kemudian yang nomor 5, Kepsek membuat tim internal dan menerbitkan SK TPPK. Tentunya SK ini dan juga persyaratan lainnya harus diupload ya teman-teman. Menguploadnya di mana nanti ya, ada informasi selanjutnya. Untuk langkah-langkah operator tugasnya ada di sini teman-teman. Yang pertama, apabila nanti SK-nya ini sudah diterbitkan oleh kepala sekolah, teman-teman silakan tarik data Dapodik supaya referensinya bisa turun dan bisa masuk ke Dapodik lokal. Kemudian tambahkan SK panitia TPPK di Dapodik, yaitu pada menu sekolah dan juga kepanitiaan, di mana di sini teman-teman ya. Apabila teman-teman sudah tarik data, bisa masuk pada menu sekolah. Kemudian teman-teman bisa masuk pada sub menu kepanitiaan sekolah. Nah, di sini teman-teman akan bisa mendata atau menambahkan tim ya kepanitiaan sekolah. Bisa klik tambah, nanti cari yaitu tim pencegahan penanganan kekerasan dalam kurung TPPK ini ya teman-teman. Kita klik. Kemudian nama satuan tugasnya adalah TPPK atau pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudian instansinya nama lembaga. Di sini SK tugasnya dimasukkan. Kemudian tanggal mulai tugas di sini sesuai tanggal diterbitkan SK dan di sini TST-nya adalah tanggal habis masa berlakunya yaitu 2 tahun. Seperti itu ya teman-teman, sesuai juknis atau panduannya. Di sana bisa dibaca. Kemudian
bisa terpasang apabila ada bannernya tentang TPPK. Tersedia formulir tidak, nanti bisa klik simpan. Nanti untuk tutorial selanjutnya akan ada ya teman-teman, mulai dari pengisian hingga nanti uploadnya. Jadi di sini saya hanya menggambarkan saja, dan jangan lupa untuk video terbarunya nanti silakan tekan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal ya teman-teman, langkah-langkah khusus tutorialnya, cara uploadnya nanti. Oke, dari sini pasti paham ya teman-teman. Nah, apabila sudah, nanti teman-teman silakan sinkronisasi. Apabila sudah lengkap pengisian di Dapodik, kemudian cek di laman ini teman-teman ya. Nanti saya taruh pada deskripsi video ini juga. Nah, seperti apa toh ini untuk linknya? Coba kita intip-intip saja seperti apa. Kita tambahkan. Nah, dashboardnya seperti ini teman-teman ya untuk berandanya, dan kita bisa cek pada dashboardnya. Nah, di sini mulai dari satuan pendidikan, jumlah PTK, ini yang mengisi masih beberapa persen saja ya, tidak lebih dari 1%, karena informasi ini sangat baru dan belum ditindaklanjuti. Dan nanti teman-teman bisa cek dan dicek sesuai provinsinya di sini, TPPK dan satuan tugas. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Di sini ada TPPK valid, presentase PPK valid. Di sini otomatis sudah terupload SK-nya ya teman-teman. Seperti itu. Dan di sini pastinya akan ada perubahan setiap waktu karena nanti siapa saja yang sudah upload untuk SK-nya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah mengecek pada laman ini, teman-teman bisa login SSO, yaitu menggunakan akun OPS dan upload SK. Nah, kita bisa login di sini teman-teman. Klik saja masuk. Kita login dengan akun SSO operator. Nah, setelah login teman-teman bisa klik di sini, klik anggota. Nanti akan ada nomor SK-nya, tanggal SK-nya, tanggal SK berakhirnya. Ini sesuai dari data Dapodik yang teman-teman sinkron dan teman-teman masukkan pada kepanitiaan sekolah di sini ya teman-teman. Jadi nanti tunggu minimalnya adalah 2x24 jam supaya bisa masuk di sini ya apabila sudah sinkron. Karena apabila belum sinkron belum bisa upload SK teman-teman. Dan apabila sudah sinkron maka nanti bisa upload SK-nya sesuai jumlah PTK yang sudah terintegrasi dari Dukcapil, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada catatannya teman-teman. Untuk yang pertama, PTK ini adalah pendidik, bukan termasuk kepala sekolah. Jadi pendidik yang mendapatkan tugas tambahan kepala sekolah ini tidak bisa dimasukkan ke dalam SK dan bisa diambilkan dari tim yang lain. Kemudian bisa dari komite, bisa orang tua, bisa tenaga kependidikan, seperti itu ya. Kemudian khusus ini, khusus lembaga PKBM dan SKB, karena tidak ada komite, bisa semuanya dari unsur PTK, orang tua, atau mitra. Bisa dari mitra baik dari pihak desa maupun mitra dari puskesmas ataupun mitra dari polsek apabila bermitra dengan polsek. Apabila tidak ya semuanya bisa dari PTK dan juga orang tua untuk walinya peserta didik. Kemudian yang nomor 3, TPPK ini adalah tim dari satuan pendidikan, sedangkan Satgas ini adalah dari tim dinas pendidikan. Satgasnya ya pastinya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Itu ya teman-teman. Oke, mungkin itu informasi singkat tentang berita terbaru di laman Dapo, dan juga bisa dilihat pada Dapodik, terutama pada pesan ya teman-teman atau notifikasi. Sudah ada apabila teman-teman mutakhirkan akan muncul teman-teman. Dan saya ingatkan kembali, segera informasikan kepada kepala satuan pendidikan supaya segera ditindaklanjuti oleh kepala sekolah untuk membentuk tim TPPK, dan juga teman-teman bisa nanti untuk mengupload data dari SK yang diterbitkan.
Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa menekan tombol like video ini, share ke teman-teman yang lain, dan juga subscribe yang belum subscribe ya teman-teman. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.